Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Fatina Fauzia dengan NIM 12020201118 dari kelas PAI 4D akan meresum mengenai kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Ada beberapa pendapat tentang definisi dan pengertian kesulitan belajar. Menurut Subini 2011, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pembelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar yaitu belajar dan aktivitas mendengar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Sedangkan menurut Rohmah, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan menurut Helen, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan dikarenakan ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Kemudian istilah kesulitan belajar. Nah, istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan seperti learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, atau slow learner. Masing-masing istilah tersebut memiliki definisi tersendiri, yaitu yang pertama ada learning disorder atau ketergangguan belajar. Yang kedua learning disabilities, ketidakmampuan belajar. Yang ketiga learning dysfunction, ketidakfungsian belajar. Yang keempat underachiever, yaitu pencapaian rendah. Dan yang kelima slow learner, lambatnya belajar. Kemudian mengenai karakteristik dan indikator kesulitan belajar. Nah, menurut Mulyadi, kesulitan belajar pada dasarnya dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif maupun afektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar adalah yang pertama, menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang ia lakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Kemudian, menunjukkan sikap yang tidak wajar, seperti acuh tidak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Contohnya seperti mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, dan selalu sedih. Kemudian ada jenis-jenis kesulitan belajar. Menurut Mulyono, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, persepsi, bahasa, dan berpikir. Dan yang kedua, yaitu kesulitan belajar akademik atau academic learning yang mencakup kesulitan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Nah, adapun faktor penyebab kesulitan belajar.
Menurut Dimyati dan Mujono, terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab mengalami siswa belajar, antara lain ada sikap terhadap belajar, motivasi belajar, ada konsentrasi belajar, ada mengelola bahan ajar, dan yang terakhir ada menyimpan perolehan hasil belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.